Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya, pada bahasan sebelumnya disampaikan lebih baik kita tidak melaksanakan aktivitas dalam rangka momentum pergantian tahun baru Masehi. Kebetulan Ustaz, di masjid sekitar saya tinggal, itu pengurus mengundang jamaah untuk melaksanakan zikir dan tausiah gitu. Apakah itu bukan berarti mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mas Hasan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadar betul, yakin betul bahwa Allah lah yang memiliki waktu. Allah yang menjadikan ada perhitungan hari, ada perhitungan minggu, ada perhitungan bulan, dan ada perhitungan tahun. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di dalam kesempatan sebelumnya kita sampaikan bahwa memanfaatkan waktu dengan menjadikan keimanan kita kuat kepada Allah, sekaligus beramal soleh dan tawasobil haq atau tawasobis sabr, yang mengajak kepada yang hak dan mengajak kepada kesabaran, itu agar kemudian kita terhindar dari umat manusia yang senantiasa rugi, yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita sama sekali tidak akan menjadikan momen pergantian tahun baru Masehi seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berfoya-foya, dengan bermaksiat, dan dengan melakukan keburukan-keburukan gitu. Namun demikian, ketika kita melaksanakan ibadah pada momen itu, maka kita tuh harus meluruskan niat gitu. Karena ingat, ibadah itu tergantung bagaimana kita itu berniat ya. Innamal a'malu binniyat. Kalau kemudian kita itu menjadikan momen pergantian tahun baru Masehi ya, dan kemudian mengumpulkan orang-orang dan agar kemudian bisa berzikir, agar kemudian mendengarkan tausiah, agar kemudian mendengarkan nasihat tentang kebaikan, nasihat tentang ilmu yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, itu hanya sekedar momentum. Daripada kemudian kita itu keluar dari rumah kita dan kemudian kita itu, mohon maaf, melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung mengarah kepada kemaksiatan, maka pada momen itu, pada malam itu kita berkumpul dan kemudian kita itu mendekat kepada Allah ya, dengan berzikir dan dengan mendengarkan kajian-kajian. Maka luruskan niatnya gitu. Insya Allah kalau kemudian niat kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berzikir, karena belajar, karena mendengarkan nasihat kebaikan, itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas diri kita, maka fa insya Allah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan, kalau bisa momen-momen seperti itu bukan hanya kita melaksanakan pada momen pergantian tahun baru Masehi, maka kita adakan secara periodik gitu ya. Sehingga orang-orang itu punya pikiran, kesannya itu bukan hanya pada malam pergantian tahun baru Masehi, dan nanti jangan-jangan kita itu sama saja memperingati pergantian tahun baru Masehi seperti kebanyakan yang lain. Sehingga dalam hal ini perlu disampaikan, diusulkan juga kepada pengurus masjid, bagaimana sekiranya jika momen-momen seperti itu diadakan secara berkala, entah mungkin 2 bulan sekali, entah mungkin sebulan sekali, atau mungkin 3 bulan sekali, sehingga nanti kesannya orang-orang atau jamaah itu, oh kita bukan hanya sekedar mengadakan pada setiap pergantian tahun baru Masehi. Maka tentu itu insya Allah lebih baik dan tentu itu dahsyat gitu ya. Di samping kita akan mencoba merubah cara berpikir diri kita, cara berpikir masyarakat yang ada di sekitar kita, bahwa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan amal soleh, dengan melaksanakan ibadah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan senantiasa menjadi kebaikan bagi kita yang kelak akan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Sehingga
bagaimana kemudian kita menata niat, dan bagaimana kita kalau bisa itu merutinkan aktivitas itu agar kemudian bukan hanya terjadi pada momen pergantian tahun baru Masehi itu saja. Wallahu a'lam. Semoga memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2021 akan berlalu, meninggalkan asa dan tumpukan duka. Mulai kebijakan untuk para pekerja hingga pengaturan wabah corona. Musibah pun terus menderu. Banjir longsor di Kota Batu hingga letusan Gunung Semeru. Akankah tahun 2022 asa itu akan ada? Berharap sejahtera dengan tatanan sistem yang sama, sistem sekuler kapitalisme buatan manusia? Baitul Ilmi TV hadir di hadapan Anda, mencerahkan pemahaman Islam kafah. Semoga keberkahan itu akan ada bagi Anda, pemirsa yang setia. Dan itu semua kepada bangsa-bangsa seperti kayak kita ini. Anggaplah ketika dulu, saya masih ingat betul, berpacaran itu masih tampak Dapatkan kebaikan. Kalau kita itu beribadah tapi bermalas-malasan, ya Allah tidak akan pernah memberikan balasan yang maksimal kepada diri kita. Kalau mau bergerak, berbuat kebaikan itu kita rasanya berat dan kita tidak mau melangkah, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah melakukan kebaikan. Wah, kalau ini ba, bi, bu. Ya, sifatnya JSI2 idqi. Jahar, syiddah, istifal, invita, idlak, dan qalqalah. Ya. Rasulullah bersabda, siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, hendaknya ia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Dan masih banyak keutamaan dalam Al-Quran yang dapat kita ambil. Tinggal bagaimana kita itu mau tidak menjalankan kehidupan ini berlandaskan berpedoman dengan Al-Quran. Wa kaunuha usus al-islami atin min ishtimaliha ala al-aqidati wa ala al-a'mal allati yuqsadu min al-qiyam biha at-taqarrub ila Allah. Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah.